Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovita, saya dari kelas MPI 1C. Baiklah, kita akan mempelajari materi tentang artikel 1, yaitu konsepsi manajemen kelas. Konsep manajemen kelas, ada beberapa definisi manajemen kelas yang bertolak dari sudut pandang tertentu. Yang pertama, manajemen kelas dipandang sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa agar tidak melanggar tata tertib belajar di kelas. Tugas guru di bidang manajemen adalah menciptakan dan memelihara ketertiban kelas. Sehubungan dengan pandangan tersebut, manajemen kelas adalah pandangan tertentu. Manajemen kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban tingkah laku siswa di kelas. Yang kedua, manajemen kelas didasarkan atas pandangan yang bersifat permisif. Tugas guru di bidang manajemen kelas adalah memaksimalkan perwujudan kebebasan siswa dalam belajar, memberikan ketentuan-ketentuan yang mengikat siswa dalam belajarnya, berarti menghalangi kebebasan siswa, yang berarti juga menghambat perkembangan mereka. Setiap siswa memiliki cara-cara yang terbaik bagi dirinya untuk melakukan aktivitas belajar, sehingga guru tidak berwenang mendiktekan cara-cara belajar yang sehubungan dengan itu. Manajemen kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk memaksimalkan belajar siswa. Yang ketiga, manajemen kelas didasarkan atas prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku. Tugas guru di bidang manajemen kelas adalah mengembangkan tingkah laku siswa di kelas sesuai dengan tingkah laku yang relevan untuk kelancaran belajar atau tingkah laku yang diinginkan guru. Di samping itu adalah meniadakan pola perilaku anak di kelas yang tidak diinginkan atau tingkah laku yang tidak relevan dengan tingkah laku yang diinginkan. Yang keempat, manajemen kelas dipandang sebagai proses menciptakan iklim emosional yang positif. Kelancaran proses belajar mengajar bergantung pula pada iklim sosial dan iklim emosional kelas, yakni hubungan interpersonal yang terjadi di kelas. Iklim sosio-emosional yang positif dapat memperlancar proses belajar siswa. Oleh karena itu, tugas guru di bidang manajemen kelas adalah mengembangkan cara mempertahankan iklim sosio-emosional kelas yang positif. Yang kelima adalah manajemen tindakan kelas bertolak dari pandangan bahwa kelas merupakan sistem sosial, sebagai keutuhan kelas, sebagai kelompok berpengaruh terhadap kesuksesan belajar anggota kelas tersebut. Sebaliknya kelas yang terpecah belah, tidak ada kekompakan, saling intimidasi, atau kelas yang tidak stabil dapat menghambat pencapaian hasil belajar anggota kelas tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup kegiatan manajemen kelas. Ruang lingkup kegiatan manajemen kelas meliputi sejumlah kegiatan guru di kelas dalam melaksanakan pembinaan iklim kelas dari segi proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan monitoring. Secara substansial, kegiatan manajemen kelas mencakup pembinaan. Yang pertama, kedisiplinan siswa. Yang kedua, iklim sosial kelas. Yang ketiga, iklim sosial emosional kelas. Dan yang keempat, lingkungan fisikal kelas. Baiklah, kita akan lanjut ke artikel kedua, yaitu konsep manajemen kelas dan implikasinya dalam pembelajaran.
Proses pembelajaran adalah salah satu usaha untuk membuat siswa belajar, sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar, yaitu usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku siswa. Perubahan tingkah laku dapat terjadi karena adanya interaksi antara siswa dengan lingkungannya, yaitu menjelaskan bahwa terjadinya perubahan tingkah laku tergantung pada dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yaitu mempengaruhi belajar siswa adalah keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa, termasuk faktor jasmani dan aspek fisiologis seperti tonus atau tegangan otot, kebugaran tubuh siswa, faktor rohani atau faktor psikologis seperti motivasi, tingkat kecerdasan, bakat, dan sikap siswa. Faktor di luar yang mempengaruhi belajar siswa meliputi faktor lingkungan sosial dan non-sosial, termasuk faktor sosial seperti guru dan teman-teman sekolah. Faktor non-sosial seperti gedung sekolah, letak geografis sekolah, lingkungan keluarga, dan cuaca dan waktu belajar yang digunakan. Selanjutnya, manajemen kelas. Perlunya kemampuan pengelolaan kelas yang dimiliki oleh seorang guru, karena pembelajaran adalah proses membantu siswa belajar yang ditandai dengan perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif maupun psikomotorik. Dampak pembelajaran dapat dibedakan ke dalam bentuk langsung atau proses interaksi antara guru dan peserta didik, antara peserta didik dengan iklim atau suasana belajar yang dikembangkan. Hal ini diperlukan supaya sistematik yang berkaitan dengan pengembangan lingkungan belajar yang diciptakan oleh guru agar tujuan pembelajaran tercapai. Selanjutnya, berbagai pendekatan atau teknik disiplin dan kontrol kelas. Menurut Biggs and Telford, guru dapat memilih pendekatan yang berada pada dua kubu yang bersifat ekstrim, yaitu antara high structure decision and low structure decision. Selanjutnya, kita dapat menyimak berbagai pendekatan pengelolaan kelas yang diungkap secara sederhana. Yang pertama yaitu pendekatan kekuasaan, kedua pendekatan ancaman atau intimidasi, yang ketiga pendekatan kebebasan, yang keempat pendekatan resep, yang kelima pendekatan pengajar, yang keenam pendekatan pengubah tingkah laku, yang ketujuh pendekatan sosial emosional, yang kedelapan pendekatan proses kelompok, yang kesembilan pendekatan pluralistik. Baiklah, kita ke artikel selanjutnya, yaitu artikel 3 tentang perilaku, tugas, fungsi manajemen. Penilaian fungsi pendekatan manajemen kelas, manajemen perilaku siswa yang tidak mengerjakan tugas. Dalam upaya kami untuk menghadapi tantangan ini, kami mendapati diri kami membuat kesalahan manajemen perilaku kelas yang umum. Yang pertama, dan terutama guru, memiliki pengaruh besar terhadap perilaku siswa. Selanjutnya, sebagian besar perilaku buruk siswa dipelajari dan terjadi karena suatu alasan. Menggunakan pendekatan proaktif juga memungkinkan kita untuk lebih fokus mengajarkan perilaku yang tepat daripada menghilangkan perilaku negatif. Akhirnya
akhirnya siswa, orang tua, dan profesional lainnya dapat menjadi mitra yang efektif dalam manajemen perilaku. Misalnya, seorang siswa yang tidak mengerjakan tugas adalah masalah umum di kelas. Jika dua siswa kami tidak mengerjakan tugas secara teratur, mereka atau mungkin tidak akan mengerjakan tugas karena alasan yang sama. Jika mereka keluar dari kelas karena alasan yang berbeda, pendekatan kami untuk mengubah perilaku mereka mungkin perlu berbeda. Sebenarnya, sebuah strategi yang akan menghilangkan perilaku dari luar tugas dari satu siswa dapat memperburuk perilaku di luar kelas. Sebaliknya, definisi perilaku salah satu menurut fungsinya untuk mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mengelola perilaku buruk. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa fungsi dari perilaku buruk ini? Atau lebih sederhananya, apa yang diperoleh siswa dari perilaku buruk itu? Meskipun perilaku buruk siswa kami tampaknya terjadi tanpa alasan, mereka memiliki tujuan. Jika tidak, mereka tidak akan terjadi. Meskipun beberapa masalah perilaku adalah hasil dari masalah organik atau hiperaktif, sebagian besar perilaku buruk berfungsi untuk salah satu dari, misalnya, dua siswa yang tidak mengerjakan tugas yang disebut sebelumnya. Satu siswa mungkin tidak mengerjakan tugas untuk mendapatkan perhatian kita, sedangkan yang lain mungkin tidak mengerjakan tugas karena tugasnya terlalu sulit. Alih-alih menilai perilaku secara langsung untuk menentukan fungsinya, fungsi dari suatu perilaku adalah tujuan perilaku itu melayani siswa, yaitu apa yang diperoleh siswa atau darinya. Untuk menentukan fungsi perilaku, kita perlu mempelajari apa yang terjadi di kelas sebelum dan sesudah itu terjadi. Prosedur mengumpulkan informasi dari ini disebut penilaian fungsional. Setelah kita menentukan fungsi perilaku buruk, mengapa itu terjadi, ketika perlu mengerjakan dan memperkuat perilaku pengganti yang tepat yang memiliki fungsi yang sama dengan perilaku buruk tersebut. Untuk masalah perilaku yang kompleks, penilaian fungsional yang lebih rinci dan multifaset mungkin diperlukan beberapa penilaian fungsi. Dapat memakan waktu, misalnya ketika Jamal sedang tidak mengerjakan tugas, bukannya menegur, kita harus mencari siswa lain yang sedang mengerjakan tugas dan memuji siswa itu. Ini akan memperkuat siswa yang bertugas dan memiliki manfaat tambahan untuk memberitahu Jamal tentu perilaku buruknya tanpa mengucilkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.